Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Muamalah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nenglia Yulianingsih MPDI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Kemudian saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok, yaitu ada Siti Latifah Ahmadiyah dan saya sendiri yaitu Hilma Wafik Matawaliyah. Baik, kita ke materi. Sebelum ke materi, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai sebuah aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antar manusia dan tangan sekitarnya tanpa memandang kedudukan. Fikih muamalah menurut para ahli dalam arti sempit. 1. Menurut Hudari Baik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Yang kedua, menurut Idris Ahmad, adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan. Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit. Yang pertama, menurut Hudari Baik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Yang kedua, menurut Idris Ahmad, adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Jadi, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Fikih muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim bika syahidan ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Ruang lingkup muamalah. Dalam ruang lingkupnya, fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madaniyah. 1. Al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada ijab kabul, yang kedua ada saling meridhoi, yang ketiga tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, yang keempat hak dan kewajiban, yang kelima kejujuran berdagang, yang keenam penipuan, yang ketujuh pemalsuan, yang kedelapan penimbunan, yang
ke-9, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. 2. Al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat al-madiyah adalah sebagai berikut. Jual beli al-bai'ah al-tijarah merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. B. Gadai atau ar-rahnu, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda. C. Jaminan dan tanggungan, kafalan dan minuman diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih atau utang. Sedangkan doman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai muamalah. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk kelompok kami, umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Fatu nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.